Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali ya dalam podcast RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo. Saya di sini pagi ini sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kita akan bahas mengenal lebih dekat tentang laboratorium RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo. Baik, saya sapa dulu ya. Ini sudah ada bersama saya. Dr. Elvan. Dr. Elvan ini beliau adalah dokter spesialis patologi klinik ya dok. Iya, selamat datang dokter. Selamat bergabung dengan PKRS di dok, luar biasa. Baik, makasih. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Dokter, kita ngobrol santai aja sebenarnya nih, biar suasananya lebih enak mungkin dok ya. Dokter ini sudah kalau saya perhatikan dia panjenengan ini paling senior di lab dok ya. Kalau tua gitu ya. Jadi pemirsa, beliau ini adalah kepala instalasi laboratorium RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo. Gini dok, kalau di RSUD Smart sendiri, sebetulnya kalau di lab itu ada dokternya nggak sih dok? Dokter spesialis gitu. Yang masyarakat tahu mungkin kita ngambil darah diambil oleh petugasnya ya, biasanya itu analis lah masalah gitu. Iya. Seorang analis nih. Nah, di rumah sakit kita ini sebetulnya ada berapa spesialis nih dok yang bekerja di laboratorium kita? Ya, ini salah satu yang jarang diketahui oleh masyarakat. Sesungguhnya di laboratorium itu ada beberapa dokter spesialis yang bertanggung jawab terhadap hasil dari laboratorium itu sendiri. Jadi bukan hanya ini ya dok. Ada dokter spesialis kulit, ada dokter spesialis bedah, ternyata lab juga ada spesialisnya. Benar begitu. Jadi, di lab itu sendiri adalah mungkin kita harus berbicara lebih detail lagi ya, kalau lebih detail lagi. Jadi laboratorium itu sendiri merupakan suatu instalasi, salah satu instalasi unit dari rumah sakit yang bertanggung jawab sebagai unit penunjang. Dikatakan penunjang kenapa? Karena penunjang di sini adalah menunjang untuk mendiagnosis pasien yang datang di rumah sakit ini. Jadi para dokter klinisi, istilahnya itu kita dokter klinisi atau DPJP yang bertanggung jawab kepada pasien akan mendiagnosis suatu penyakit itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, jadi dokter itu akan menganamnesa secara klinis. Betul. Terus kemudian setelah itu dari pemeriksaan klinis ini, dokter DPJP ini akan memberikan suatu konklusi atau mendiagnosa. Untuk mendiagnosa suatu hasil dari anamnesa ini dibutuhkan alat. Dibutuhkan alat untuk menjadikan bahwa sakit ini disebabkan oleh sesuatu. Oleh apa? Oleh karena itu salah satunya maka dilakukan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya laboratorium. Ada beberapa penunjang yang lain tentunya. Ada di situ radiologi. Itu di situ instalasi laboratorium. Nah, di dalam instalasi laboratorium dalam sejarahnya sangat panjang sekali. Jadi dalam laboratorium itu bukan hanya seperti ada dokter spesialis patologi klinik aja malah. Laboratorium itu malah penasaran ini. Benar. Apa saja nih yang ada di lab itu? Laboratorium itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Di sana ada dokter spesialis patologi klinik, terus kemudian juga ada dokter spesialis mikrobiologi klinik, juga ada dokter patologi klinik. Patologi anatomi. Nanti protes ya. Patologi anatomi. Ada juga lagi sebenarnya yang jarang diketahui oleh rekan-rekan sekalian, yaitu forensik. Forensik itu masih bagian dari laboratorium, karena kalau di luar negeri itu istilahnya patologi.
induknya itu sebenarnya cuma patologi, kemudian akan berpecah menjadi karena berkembangnya keilmuan sehingga harus dipecah menjadi patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, ya, terus juga forensik juga. Jadi ada 4 ya dok? Ada 4. Boleh dong. Tadi ada tolong ya teman-teman kalau ada yang tahu. Saya takut kelewatan juga. Sebenarnya ada yang merasa ada dan belum sebut. Oh betul. Parasitologi klinik. Nah itu juga ada parasitologi klinik di situ. Sebenarnya banyak sekali. Makanya oleh karena itu dalam akreditasi ada kan sekretaris ini. Dalam laboratorium klinik itu ada namanya laboratorium terpadu. Kita udah terpadu ya? Sudah. Terpadu dalam artian ya dalam manajemennya tentunya. Dok, tadi udah disebutkan 4 itu ya, 5 ya dengan parasitologi ya. Jadi PK, kemudian mikrobiologi, PA sama forensik. Jadi mungkin bisa nih dok dijelaskan satu-satu gambarannya seperti apa. Kalau PK itu apa, kemudian mungkin lebih ke aplikatifnya aja dok. Masyarakat misalkan kalau ingin memeriksakan diri yang ini ya, memeriksakan diri mandiri ya dok. Saya pengen tahu nih kadar gula darah saya berapa, saya harus kemana ini. Nah kalau seperti gitu jangan bingung. Oke, jangan bingung. Gak usah bingung. Ini karena omongan tadi jadi kayaknya tambah bingung. Sebenarnya enggak. Kalau Anda ingin memeriksakan, aku nih mau periksa lab titik beratnya ya. Udah datang aja ke lab. Oh gitu. Oke, nanti beliau ini ya. Betul. Nanti kan rekan sekalian nanti kan pertama tentunya akan diperiksa oleh DBJP dulu. Jadi DBJP dari dokter penanggung jawab klinis menentukan pemeriksaan apa. Setelah itu maka akan dianjurkan untuk periksa lab. Nanti dari lab itulah yang akan menunjukkan kemananya. Nanti kemananya dalam artian kita yang kerjakan itu. Cuma untuk saat ini kita akan beberapa tempat yang berbeda. Jadi masih belum ada satu ruangan khusus yang di situ berkumpul semua, maka ada beberapa yang terpisah seperti patologi anatomi, terus kemudian BDRS tempatnya memang berjauhan. Jadi nanti rekan-rekan yang mau periksa untuk pengambilan bahan atau jaringan tubuh nanti bisa di ruangan patologi anatomi, atau juga yang mau transfusi biasanya ke ruangan BDRS. BDRS ini juga termasuk dalam laboratorium. Termasuk di ruangan laboratorium. Oke dok, tadi kita sudah bicara general. Itu sebenarnya kalau kita bicara laboratorium ada beberapa jenis, ada beberapa pengelompokan ya, saya bilang kayak gitu. Nah, di RSUD kita nih, yang ada tersedia layanannya apa saja? Jadi kita sebagai rumah sakit tipe B. Tipe B pendidikan. Oke. Tentunya akan memiliki pemeriksaan yang lebih kompleks. Nah, di tempat kita sudah ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang terbagi dari yang tadi yang 5. Jadi kita bisa mengerjakan kita ada spesialis patologi klinik, ada spesialis patologi anatomi, ada spesialis mikrobiologi klinik. Tapi untuk pemeriksaannya itu tadi makanya dua hal yang berbeda antara ahlinya dan pemeriksaannya apa. Kalau pemeriksaan laborat silakan datang ke laborat. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita lakukan. Jadi kita ada beberapa spesialis itu tadi. Sebetulnya kita kalau dari yang dokter jelaskan sudah cukup lengkap ya dok di kita ya. Benar. Misalkan nih kalau misalkan pasien-pasien tumor, ada benjolan dan lain sebagainya itu di SMART bisa dikerjakan ya dok? Bisa ya? Bisa. Habis operasi jaringan itu tidak harus dikirim ke Surabaya kan? Tidak, langsung kita sudah mempunyai ahlinya. Oke, gitu. Itu masuk di laboratorium patologi anatomi. Betul. Mungkin banyak yang belum tahu ini bahwa di RSUD kita ini sebetulnya sudah bisa mengerjakan atau melakukan pemeriksaan penunjang patologi anatomi.
Perlu saya tambahkan juga Mbak sebenarnya Mbak. Nggak tahu. Di sini periksa apa aja bisa. Mm-mm. Gitu. Intinya itu sebenarnya. Oke. Silakan teman-teman. Oke. Cuma memang nanti akan kita berikan intinya kapan jadinya. Jadi itu kan karena ada beberapa pemeriksaan yang membutuhkan waktu tentunya. Tidak serta-merta langsung jadi. Nanti mungkin kita bahas juga ya. Dibahas nanti. Nah, Oke, tadi dijelaskan ada PA, ada PK, ada mikrobiologi. Ada berapa kita dokter spesialisnya dok? banyak ya kita ya. Banyak. Makanya itu sebagai Ada gawang. Nah, tentunya karena kita kan karena kita termasuk rumah sakit tipe di pendidikan. Jadi ada beberapa standar juga yang harus dipenuhi, terutama juga berhubungan dengan dokter spesialis laboratorium. Kita patologi klinik ada 2. Ada saya dan dokter Nina. Kemudian patologi anatomi ada 2 juga. Oh ya. Ada dokter Dewi, ada dokter Yosi. Kemudian kita juga punya mikrobiologi klinik, dokter Mala. Nah itu beberapa Luar dokter biasa kita. ya, luar biasa dok. 1 lab 5 nih spesialisnya. Dan ini juga Mbak yang mungkin teman-teman perlu ketahui, karena layanan kita mungkin kelihatannya dari luar kok kayaknya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya yang perlu Anda ketahui, alat-alat kita itu luar biasa. Nah ini itu, saya penasaran dari tadi. Setelah saya mau tanya itu tadi, setelah SDM-nya atau spesialisnya berapa nih? Biasanya masyarakat itu, oh di sana nih lebih valid pemeriksaannya karena spesialisnya banyak gitu misalkan. Ada 5 kita ya. Saya mau beralih ke alat dulu. Boleh, Alat kita silakan. boleh diadu. Sebenarnya nggak perlu diadu sih, Oh, dan dulu diadu. karena tanpa tandingan. Oke. Ini statementnya ini luar biasa. Tanpa tandingan katanya. Oke dok. Oke, jadi alat-alat dok, alat-alat canggih yang dipunyai laboratorium itu saat ini seperti apa? Alat yang kita miliki dikatakan canggih itu karena semuanya terotomatisasi. Apa sih keuntungannya kita dengan alat yang terotomatisasi dengan manual? Tentunya kalau dengan alat itu terotomatisasi maka akan dikerjakan dengan repetiologi apa ya? Kalau diulang-ulang ya sama, tetap. Tapi kalau kita mengerjakan dengan manual, satu saat manusianya ada capeknya. Human error. Ada kadangkala ngelamunnya. Itu. Jadi takaran yang harusnya tetap kadangkala beda. Itulah bedanya kelebihan kita menggunakan alat-alat yang sudah otomatis. Kedua, akan mampu mengerjakan sampel yang lebih banyak. Tentunya. Kita dalam sehari di rumah sakit ini, terutama di laboratorium kita ya, di laboratorium utama, kita mengerjakan sampel itu kurang lebih sehari semalam itu 200 sampel. 200 sampel. Jadi kalau dalam 1 bulan itu kita sampel yang kita kerjakan sekitar 4.000-an. Itu PA aja patologi klinik. Benar. Waduh. Iya. Belum PA-nya. Ya. Belum Kalau kamu kayak gini biasanya vendornya malah tertarik. Jadi saya tutup ini, saya tutup telinga. Nah, kita sangat selektif sekali kalau Dalam hal seperti itu ya dok. Terus kemudian yang lebih penting sebenarnya, sebagus alat apapun, kalau tanpa maintenance, terus kemudian tanpa kalibrasi, terus tanpa kita lakukan pemantapan mutu, akan tidak akan berguna. Itulah kelebihan kita. Pemantapan mutu di sini kita lakukan secara pemantapan mutu internal dan juga eksternal. Termasuk kalibrasi alat dan lain sebagainya. Betul, kita rutin lakukan. Gitu. Itu bedanya dengan lab-lab yang lain. Okay. Jangan ditanya lab lain gimana. No. Saya mau rumput saya lebih hijau gitu aja. Betul dong. Mungkin karena itu yang lain hanya tanpa case.
casing. Oh. Gitu. Jadi kita harus perbaiki casing juga dong. Oke, luar biasa ini. Kadang-kala gini, orang lain nggak tahu dapur kita. Atau bahkan kadang-kala kita tidak peduli dengan dapur, yang penting casing. Tanda kita peduli dapur dan casing. Itu mana di situ? Iya sih. Tapi saya tidak ini ya dok. Dulu saya beranggapan dengan cukup misalkan sebuah vaskes itu punya analis saja, itu sudah cukup ya. Ternyata kan memang standarnya harus ada dokter spesialisnya. Benar. Itu juga. Ya, karena kami sebagai penanggung jawab tentunya di laboratorium itu memiliki beberapa checklist yang harus kita kerjakan tiap hari untuk memenuhi standar. Ini kita bicara kualitas, kita bicara standar, kita bicara kualitas. Bicara kualitas, nanti silakan lihat dianunya di IG. Kualitas itu saya teringat dengan mantan direktur kita Dr. Marsuki yang selalu yang kalau bicara kualitas itu ingat dua. Gitu. Oke, apa itu? Jadi bicara kualitas itu ingat dua. Yang pertama, bagaimana kita bisa memenuhi standar-standar dan regulasi yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan terhadap produk yang akan kita jual. Produk ini bisa dua, bisa produk berupa jasa atau juga barang. Nah, ini yang perlu sebenarnya ini umum, tapi untuk laborat sendiri itu merupakan standar yang tinggi. Yang harus dipenuhi. Nomor 1 seperti ini. Nah, standar itu kalau di laborat itu mulai dari pembangunan laboratnya harus memiliki standar-standar, harus memenuhi standar-standar yang harus dipenuhi. Kalau enggak, akreditasinya gagal. Kedua yaitu saya ingat waktu itu Dr. Marsuki itu bilang kepuasan pelanggan. Iya betul. Dan ini semua ada parameternya, bisa kita kerjakan. Kepuasan pelanggan, bagaimana kita menilai kepuasan pelanggan itu sebagai suatu feedback atas layanan kita. Ya. Dan kepuasan pelanggan itu bukan hanya pasien. Oke. Nah itu yang perlu kita perhatikan karena kadang-kadang kita fokus terhadap hasil laborat supaya pasiennya bisa tertangani. Itu sebenarnya kepuasan itu sangat luas sekali. Kalau kita ketahui di situ ada pasien, ada pengantar pasien, ada dokternya. Nah, ketiga ini harus kita puaskan. Sesuai dengan harapan mereka tentunya ya dari hasil yang kita berikan. Jadi dua ini standar dan kepuasan pelanggan. Itu yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita jaga dan kita ikuti dengan adanya akreditasi dan alhamdulillah paripurna. Dan tahu nggak? Anda tahu pasti nilai yang terbaik itu di mana? Iya. Di laborat. Di Pokja laborat yang paling luar biasa. Makanya ini perlu kita kasih aplaus ya untuk dokternya. Tahu saya dok. Hadiahnya belum. Karena itu kepedulian kita terhadap laborat kita, jadi kita harus memasang standar yang tinggi untuk laborat. Makanya itu kita harus jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik ya, dengan memenuhi ini ya. Jadi ada dua tadi intinya, sesuai regulasi ya dok ya, sesuai regulasi. Baik itu dari tentunya kalau kita Kemenkes standarnya seperti apa itu kita penuhi. Kita fokus ke sana. Kemudian yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Dok, saya dengar ada di lab kita itu ada LIS, betul? Ada, ya. Nah, kita bisa diceritakan nih dok. Itu ini ya. Ini sebenarnya termasuk kerjaan dapur ya. Kerjaan dapur yang nggak kelihatan. Nah, itu. Kerjaan yang dapur yang nggak kelihatan, tapi ini salah satu penunjang dari pekerjaan kita keseluruhannya sehingga akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Nah, LIS ini merupakan salah satu teknologi informasi dalam artian teknologi yang menggabungkan hasil-hasil dari alat-alat tadi
begitu hasilnya keluar, dia akan terhubung pada suatu sistem yang dikumpulkan dalam suatu server yang kemudian akan langsung keluar hasil, kemudian keluar di printer. Jadi kita tidak perlu ada intervensi manual. Nah, berarti kalau misalkan nih hasil, berapa nih gula darahnya? 100. Tidak usah diketik manual gini ya? Tidak. Jadi itu terhubung deh? Sudah terhubung dengan LAS. Sudah terhubung dengan SIM RS. Ini masih karena kita masih baru, jadi kita masih dalam pengembangan tentunya. Advance. Ada beberapa yang harus diulang-ulang agar kita lebih excellent. Oke. Gitu. Cuma sekarang kita rasakan sendiri dari internal ya, dari internal kami dengan adanya LAS. Pertama itu perubahan itu tentu akan sulit. Meskipun kita akan berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih mudah. Ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudah. Jadi merubah suatu kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan itu jelek dan itu menghambat pekerjaan kita jadi terhambat menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih cepat. Itu ternyata nggak mudah juga. Oke. Adaptasi. Dari adaptasi. Jadi begitu teman-teman kita internal di lab sendiri beralih di situ, terasa banget nyamannya. Oh. Nyamannya. Lebih nyaman dalam artian tidak perlu lagi teman-teman ada catatan. Jadi gitu. harusnya dicatat satu-satu hasil itu dari alat, kemudian dicatat, kemudian diketik. Ini sekarang enggak. Jadi hasil selesai langsung terhubung LAS, langsung di-print. Ya, itu adalah kelebihan LAS. Apa keuntungannya sebenarnya? Apa sih bedanya kok cuma hasil aja? Seperti tadi dengan alat-alat yang otomatis dan manual tentunya. Manusia itu kan makhluk yang sering bersalah. Hilang. Sebenarnya manusia itu kan penuh dengan dosa. Hilang. Pasti akan terjadi satu kehilafan di situ. Dan itu meminimalisasi ya dok dengan adanya. Sangat meminimalisasi. Sehingga apa yang dikerjakan teman-teman itu lebih mudah dan juga biasanya kalau kadang-kadang yang jenis malam atau juga yang sudah dengan pasien load yang banyak, kalau mengetik ini kadang-kadang kurang konsentrasi. Apalagi anaknya sakit di rumah, kepikiran, terus kemudian atau suaminya keluar kota dan pulang-pulang, jadi kadang-kadang itu jadi permasalahan dan itu terjadi. Dengan adanya ini sangat-sangat membantu sekali dan akan memberikan kepastian hasil kepada Anda juga. Jadi akan membuat Anda lebih confident dengan hasil yang kita keluarkan. Betul. Itu meskipun tidak terlihat dari luar. Gitu. Ya banyakkah yang pakai LAS di sini? Smart. Hanya kita. Oh. kita. Tapi nggak tahu ya kalau sudah ada yang kalau nggak pakai silakan, nggak apa-apa. Kita cuma mengklaim punya kita sendiri. Ya betul. Jadi luar biasa tadi yang dijelaskan oleh Dr. Irfan dari alatnya, SDM-nya. Saya sedikit beli ini ya, SDM-nya udah yang menangani dokter spesialis ya dok ya di bidangnya, kemudian alat-alat canggihnya yang otomatis tadi. Nah, tidak berhenti sampai di situ, kita juga punya sistem yang terintegrasi ya dok ya, dengan adanya LAS sehingga pemeriksaan laboratorium Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan dijamin ini ya dok, zero false. Agak tidak sebenarnya itu artinya terkontrol. Keakuratannya ini sama dengan terkontrol. Karena gini, di lab itu ada 3 fase yang akan dilewati oleh. Oke, apalagi ini? Saya kok jadi tambah penasaran nih. Itulah Mbak. Kita tidak akan pernah gini ya. Kadang-kala lab itu dalam tanda kutip suaranya kurang keluar gitu. Kurang didengar. Kurang didengar karena ya ini tadi belum tahu isinya.
kadang-kala makanya itu dengan kesempatan seperti ini kita bisa memberikan gambaran bahwa banyak sekali yang kita kerjakan, yang kita tanggung jawab kita yang harus kita penuhi. Sebenarnya di lab itu ada 3 fase. Oke. Apa aja begitu? Ada fase pre-analitik, kemudian analitik, dan pasca analitik. 3 fase inilah yang harus dipenuhi untuk suatu darah diperiksa. Misalnya kita pemeriksaan darah ya, jalannya sampel ini akan kita harus pre-analitik ini kita harus lihat pasiennya yang akan kita ambil sampelnya. Bagaimana kondisinya itu harus tepat. Apakah dia harus puasa, apakah dia harus diambil pagi hari, apakah dia harus diambil malam hari. Iya, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi bukan berarti orang datang langsung diambil sampel, enggak seperti itu. Selesai, enggak seperti itu. Jadi persiapannya perlu juga ya. Benar. Ada pemeriksaan itu yang harus diambil malam hari, ada yang harus diambil pagi hari. Karena itu nanti akan mempengaruhi hasil tentunya. Jadi dimasukkan pre-analitik ini hal-hal yang harus dipenuhi supaya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Biasanya dokter akan jelasin ya dok itu sebelum Bapak Ibu ada advis untuk periksa lab. Sebelumnya biasanya dokternya akan menjelaskan nih apa perlu puasa atau enggak, terus jam berapa harus berkunjung ke lab. Seperti itu ya dok? Ada. Dan itu sekali lagi Bapak Ibu ini nih dari pakarnya beliau mengatakan bahwa itu juga harus diperhatikan tahap pre-analitik itu supaya nanti hasil yang Bapak Ibu peroleh itu betul-betul akurat ya sesuai dengan kondisi badannya ya dok. Oke, setelah pre-analitik. Yang kedua sekarang yang kedua. Jadi setelah sampel itu diambil, tentunya sampelnya akan diproses. Nah, diproses di alat. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya alat ini bukan jalan sendiri. Alat ini juga membutuhkan yang lainnya, supporting yang lainnya, listrik, air, terus kemudian tenaganya juga yang mengoperasikan. Oleh karena itu, alat itu harus selalu dalam pengawasan. Sampel yang tadi sudah diambil terus kemudian akan diperiksa, ini kita lihat dulu apa yang mau dibutuhkan, sampel yang dibutuhkan untuk alat ini. Terus kemudian kita masukkan di alat. Dan perlu ada ketahui bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa alat yang kita pakai itu sudah oke. Sudah bisa mengerjakan sampel untuk kerja gitu ready to use. Ready to use karena bisa jadi alat ini nggak bisa dipakai karena banyak hal, atau bisa jadi juga karena pengaruh listrik sangat mempengaruhi. Arus listrik yang naik turun itu juga akan mempengaruhi alat. Oleh karena itu kita memiliki pemantapan mutu internal, quality control tentunya. Quality control. Seperti di pabrik atau di mana, jadi kita juga ada quality control untuk selalu mengontrol bahwa alat ini bekerja dengan baik. Quality control itu kita kerjakan 2 kali. Sebelum alat ini dipakai, alat ini akan kita kontrol dulu dengan bahan kontrol tentunya. Bahan kontrol itu bahan yang sudah ada nilainya, kita lihat apakah cocok atau enggak, sehingga kita bisa memastikan sebelum kita memeriksakan sampel bahwa alat ini sudah ready, sudah bagus. Nah, kemudian yang kedua, quality control ini akan kita kerjakan biasanya pada saat rush hour. Rush hour itu pemeriksaan banyak. Karena pemeriksaan yang banyak, tentu alat ini akan lebih effortnya akan lebih capek. Nah, tentunya harus dikontrol di situ, di tengah-tengah situ. Jadi kita lakukan kontrol lagi. Oh, alat ini masih bagus, bisa bekerja. Kita lanjutkan pemeriksaannya. Tapi manakala dalam satu pemeriksaan kontrol ini rusak atau tidak memasuki kontrol,
kita ulang lagi. Kalau misalnya terjadi trouble, Iya. itulah kelebihannya kalau kita selalu melakukan quality control. Kita tahu bahwa kita bisa memastikan bahwa alat yang kita gunakan betul-betul bekerja dengan baik. Ya? Betul. Oke. Kemudian yang Dan yang ketiga apa dok? Yang ketiga ini adalah post analitik. Post analitik ini setelah kita diperiksa tentunya akan keluar hasil dari alat tadi. Angka ya dok. Betul. Angka. Nah, keluar angka. Nah ini gak semudah yang kita bayangkan. Kalau cuma 1-2 oke. Coba Anda bayangkan sekarang kita dari semalam itu ada 200 sampel. Dan itu macam-macam, bukan hanya satu sampel. Nah, jenis tulisannya juga berbeda. Nah itu makanya itu sangat bermanfaatnya LIS di situ, di pos analitik terutama. Oh, LIS itu? Iya. Ya, pada pos analitik. Sangat membantu di sana. Sangat membantu. Oh, okay. Kemudian ya itu aja. Bagaimana kita memberikan hasil ini kepada orang yang tepat. Itulah yang di pos analitik. Itu yang kita jamin semuanya dari proses pre-analitik, analitik, dan pos analitik. Di situ. Oke, seperti ini pre sama analitik sudah terbahas sempurna. Ya, kemudian yang post, tadi ada dokter bilang ada LIS. Kemudian saya kalau lihat di informasi entah itu di IG atau di pamflet itu ada ya. Ada program Halo Smart yang kita. Itu apa sih? Benar. Silakan nih dok, mumpung ada di forum ini. Makanya itu saya sempat katakan tadi bahwa laboratorium ini sangat luas. Nah, Kita berbicara halo ini pun nanti pun akan banyak pengembangan yang akan kita kerjakan, yang kita rencanakan. Tentunya setiap perubahan, setiap pengembangan akan diikuti dengan SOP dan peraturan-peraturan yang ada sehingga semua berjalan dengan semestinya, tidak melanggar kanan kiri tentunya itu. Jadi Halo Smart ini merupakan suatu inovasi dari kita untuk mempermudah memberikan layanan kepada pasien, pelanggan terutama, sehingga akan tercapai suatu kepuasan pelanggan. Itu tadi salah satunya. Nah, di situ Halo Smart itu untuk saat ini ya Mbak ya. Untuk saat ini kita gunakan untuk pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama. Contoh kultur itu biasanya hasil itu antara 2 atau 3 hari sampai 7 hari. Oleh karena itu perlu adanya informasi yang dua arah. Jadi makanya itu kita pada waktu menyerahkan hasil belum. Waktu pasien itu menyerahkan sampel ke kita, tentu kita akan memberikan pesan kepada beliau. Nanti hasil akan dapat diinformasikan melalui Halo Smart. Itu kemudian yang bisa ya Halo Smart. Jadi kita bisa mengakses hasil yang Anda inginkan melalui Halo Smart. Intinya itu. Jadi pasien nggak harus ini ya dok? Ya, nggak harus langsung. Datang ulang gitu. Kenapa kok ada Halo Smart? Oke. Jadi ada pasien yang dari kepulauan terutama. Mereka kan nggak bisa kesini hanya untuk tanya. Ya, kalau kultur kan sampai 7 hari itu. Nggak mungkin kesini dia hanya nanya hasil labnya sudah selesai. Kita bilang belum selesai, dia kembali lagi ke sini. Nah itu sangat kasihannya, effortnya juga sangat besar, biaya, tenaga, waktu. Nah untuk menyelesaikan masalah ini kita akses dengan Halo Smart. Jadi semacam apa itu dok, nomor HP yang bisa dihubungi ya, pasien bisa perlu informasi di sana. Oke. Nanti bisa dilihat untuk nomor Halo Smartnya nanti di ada nanti kami ini share ya. Oke. Masih belum selesai, ada lagi. Halo Smart ini ke depannya nanti kita lagi mengusahakan hasil itu bisa diterima oleh pasien melalui WA dan bisa juga diakses di email.
tapi masih proses. Oke. Ini masih proses. Bagus Masih di situ. sudah. Kita memang mungkin agak sudah ada yang lebih mendahului, cuma kita akan lebih menuju ke sana. Oke. Saya pikir apa namanya, era sekarang tuh yang diinginkan pelanggan itu kemudahan ya dok. Benar. Pernah dengar hospital tourism? Hospital tourism, oke. Nah, sebenarnya laborat ini merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik untuk hospital tourism, dalam artian bukan pasien sakit aja yang diurus, orang yang sehat pun bisa memanfaatkan rumah sakit ini. Terutama di laborat ya, kita bicara di laborat. Bisa memanfaatkan apa? MCU, medical check up. Kita punya juga ya dok? Kita punya juga untuk itu. Jadi silakan untuk medical check up ini, kami sangat terbuka, dan ini salah satu rahasianya, Mbak. Oke, rahasia apa nih? Kita murah. Lebih murah dari yang lain. Bisa dibuktikan. Bapak Ibu sekalian, kita murah nih untuk MCU Dismat, silakan MCU pemeriksaan. Murah tapi bukan murahan Bu ya. Bukan murahan. Nah, semua di-assess oleh dokter-dokter spesialis yang berwenang di situ. Oke, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya ya dok, ada beberapa paket khusus ya. Dapat informasi di RSUD. Silakan, ternyata banyak sekali ya dok inovasi-inovasi kita yang memang tujuannya adalah memberikan layanan yang ini ya. Itu dan kepuasan pelanggan itu nomor satu. Oke, mungkin di akhir sesi dok, silakan nih, mungkin ada closing statement untuk bapak ibu semuanya, pemirsa kita. Jadi kalau mau periksa lab atau cek lab, jangan cari kemana-mana, datanglah ke Smart tentunya. Datang ke Smart, bapak ibu. Tentu kalau dengan saya saja nih tertarik nih dok, setelah menceritain dokter Evan, dokternya 5 mbak, alatnya canggih semua otomatis, kemudian ada LIS-nya. Wah, ini jadi semakin mantap saya dok, secara pribadi loh ya. Oke bapak ibu sekalian, demikian tadi ya talkshow kita dengan Dr. Evan Widiadi SPTK. Matur nuwun dokter rawuhnya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat Pamekasan yang dekat di kita. Mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik ya. Betul. Oke. Terima kasih dok. Kita tutup nih. Say goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.